Perkenalkan, kami dari siswi SMK Dunia Sasaran yang sedang mengerjakan tugas kelompok PKK yang dibimbing oleh Ibu Nurila Marizawa. Nah, hari ini kami akan mewawancarai seorang wirausaha Momok Cafe yang berada di depan Polres Karimun di daerah Kawang. Hari ini kami akan mewawancarai seorang wirausaha untuk memberikan sebuah inspirasi kepada para penonton dan juga untuk kita semua. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Herlin Novitasari. Saya Regita Anastasia Putri. Saya Ceri Nabiana. Nah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita memulai wawancaranya. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Korio. Ya, berarti semua total pertanyaannya itu ada 8. Untuk pertanyaan pertama, kapan usaha yang Anda dirikan ini pertama kali berdiri? Pada tahun 2020. Tapi sebelum buka ini saya bukanya outlet gerobak gitu. Iya. Kalau buka ini tahun lalu bulan 11. Oke. Jadi pertama kali bukanya itu tahun lalu bulan 11 ya? Di kafenya ya. Di kafenya. Kalau untuk gerobaknya itu? Dari tahun 2020 itu sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Oke, bulan Maret. Selanjutnya, apa yang menginspirasi gitu untuk milih usaha ini? Makanan minuman. Makanan Mungkin hobi ya. Hobi makan. Iya. Hobi masak. Rata-rata kita juga pasti hobi makan ya. Iya, ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak pengen supaya orang suka makanan kita gitu ya. Lebih ke arah inspirasinya. Semacam gitulah, maksudnya kayak ya kita suka makan, suka masak, jadi kita pengen coba ya. Realita tetap butuh uang, udah gitu aja. Selanjutnya, sebelum mulai usaha ini ada nggak sih kayak kendala atau rintangan gitu sebelum mau buka gitu? Rintangan ya, sebelum mau buka banyak yang dipikirin, apakah ini cocok dalam lingkungan sini, masyarakat sini. Satu, kedua, lebih ke apakah dengan kualitas seperti begini, dengan harga begitu apakah masuk, ya gitu aja sih. Dan ya udah kita coba, ya lumayan hasilnya. Berarti kayak pada dasarnya standar lah ya. Iya, standar orang sebelum mau jual makanan minuman standarnya kayak gitu. Pasti mikirnya apakah harga yang kita buat masuk, satu, apakah makanan yang kita buat masuk nggak sama warga di sini gitu. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Kenapa lebih memilih jadi seorang wirausaha gitu, yang lebih memilih pekerjaan membuka usaha ini? Kenapa nggak yang lain? Enggak yang lain. Kenapa bisa usaha ini? Sebelumnya saya juga seorang karyawan. Lalu karena COVID, saya nggak kerja, jadi saya balik ke sini. Jadi sebelum saya balik ke sini, saya memang udah jual minuman. Karena minuman saya lumayan laris, saya terusin. Setelah itu ya udah sampai sekarang gitu. Kalau untuk itu ya, kenapa makanan minuman dari kemarin-kemarin itu pengen jual gini. Cuman mungkin pas itu waktunya pas di sana aja gitu. Di alasan utamanya tuh karena COVID ya? Karena ya gak ada kerjaan lah. Karena gak ada kerjaan juga kan? Ya. Oke, next pertanyaan yang kelima ya. Ya. Kira-kira tuh buat buka usaha ini tuh omset modalnya tuh berapa yang dibutuhkan? Perkiraannya? Untuk buka atau setelah buka? Untuk pertamanya untuk buka, kemudian untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan, kalau untuk omset ya sehari kalau bisa capai ya 10 juta ke atas. 10 juta ke atas ya? Ya Per kalau hari bisa itu? per hari kalau bisa. Yang namanya orang jualan kan pasti maunya tiap hari ramai terus. Iya, Ya. jelas. Kalau untuk kebutuhan susah diomongin sih kalau untuk kebutuhan gitu. Kalau untuk omset sih ya seharinya
kalau bisa capai 10 ke atas. 10 ke atas, 10 ke atas. Tuh, terus untuk kayak ngebangun kafe sebesar ini kan salah satu kafe yang lumayan besar ya untuk di Karimun ya. Tuh mau habis berapaan gitu untuk Modalnya? Iya, modalnya. Kurang lebih 600 juta. ya. Oke, next. Gimana cara mengatasi keluhan dari pelanggan? Misalnya nih ya, ada pelanggan yang bilang, ini terlalu asin, gak cocok buat saya. Ini terlalu begini, terlalu begitu. Itu gimana tuh? Kalau untuk masalah makanan, karena makanan saya itu pertama makanan bukan saya franchise ya. Iya. Ini semua saya buat sendiri sama adik-adik saya. Jadi sebelum saya mau sajikan makanan ini ke orang, pasti kita tes food dulu. Dan sekali tes food itu semacam sebulan, ya kan? Untuk keluhan dari nasabah, contoh ya. Hari ini saya jual tos dengan rasa 10 ke 10 orang. Karena satu orang yang bilang asin, saya nggak mungkin dong berubah karena satu orang itu. Iya. Berarti karena kita nggak bisa memuaskan nasabah dengan apa yang mereka bilang, karena orang itu berbeda. Jadi kita sajiin apa yang menurut kita itu bisa, satu dimakan, kedua kenyang perut, dan ketiga itu termasuk makanan enak. Kalau cuma keluhan satu orang, nggak mungkin dong kita berubah 9 orang punya rasa. Iya. Gitu. Jadi ya keluhannya mungkin kalau masalah sistem atau pelayanan mungkin saya bisa berubah. Karena itu menurut saya itu sebuah kewajiban saya. Kalau untuk masalah rasa, kecuali makanan dia bilang sama saya asin, dan saya pasti coba dong. Dan ternyata menurut saya itu ya standar saya gitu aja. Saya mungkin nggak berubah gitu. Karena berarti untuk ke depan kalau nasabah ini datang, saya harus tahu nasabah ini butuhnya apa. Karena nasabah juga terlalu banyak kan. Benar. Kadang ada yang langsung minta, oh saya mau lebih pedesin atau kurang pedesin, tambahin manis. Semuanya kita bisa buat sesuai apa yang diminta sama nasabah. Cuman kalau untuk keluhan suruh saya kurangin karena satu orang itu saya enggak gitu. Paling kalau dia minta baru kita kurangin gitu ya. Iya, contoh kayak buat dia aja kan. sebelum dia kan mungkin dia udah pernah coba sekali. Jadi dia merasa kurang pedas. Jadi dia datang, saya mau minta lebih pedas sedikit ya. Boleh kita pedasin gitu. Oke, berarti next pertanyaan ketujuh nih ya. Biasanya pelanggan yang sering datang ke sini tuh perkiraan usianya tuh dari usia berapa aja gitu? Usia. Kalau saya ini campur aduk sih. Kadang ada yang family, ada yang seperti kalian, ada juga yang mungkin udah semesta kuliah gitu. Ya, campur aduk lah. Jadi rata-rata hampir dari segala kalangan lah ya, banyak. Iya, sebenarnya kayak gitulah. Oke, next pertanyaan terakhir nih ya. Ada nggak sih pesan atau tips buat orang yang baru-baru buka usaha atau pengen jadi pengusaha juga? Ada nggak? Kalau tips, menurut saya ya. Kalau menurut saya ya mental yang harus ada. Mental berjualan, jangan malu, sama harus pastiin makanan atau minuman yang kamu saji itu ingredients-nya itu apa dan bisa dikonsumsi gak gitu, bukan sekedar cuman oh saya mau buka kafe ya udah buka gitu doang, tidak ada perkiraan untuk kedepannya seperti gimana. Karena menurut saya kalau karena sekarang kan udah banyak buka kafe, karena udah banyak buka kafe itu kita bisa menilai apakah orang di Tanjung Balai Karimun itu termasuk udah melangkah lebih jauh lagi atau tetap stay di sini gitu. Karena kafe buka itu bukan sekedar cuman untuk duduk, tapi lebih ke apakah masyarakat di sini itu bisa nggak orang invest ke sini. Karena kita harus maju walaupun kita cuma sebuah pulau, tapi karena
sekarang kan udah banyak ada yang franchise dari Jakarta, bukan cuma sekedar buka dan franchise segala macam gitu. Jadi tergantung penilaian masyarakat terhadap kita layaknya gimana, apakah mereka layak makan di sini, apa tetap mereka sukanya yang seperti contoh yang di kaki lima, yang makanan biasa gitu. Kan maksudnya kalau di cafe itu ya tetap pasti berbeda dengan tempat kaki lima, karena di sini contoh kita ada AC, mungkin lebih nyaman, lebih bersih gitu. Lebih kekinian juga gitu ya. Ya, karena kadang kalau seseorang mau datang event di sini itu kan dia pasti lihat apakah di balai itu maju nggak, apakah saya buka kafe itu jalan nggak. Jadi di sini itu kita sebagai contoh buat orang pengusaha untuk lain kali mau invest ke sini gitu. Karena ya banyak dan ternyata hasilnya ada gitu. Kalau emang dari kafe-kafe yang dibuka itu nggak ada hasil, mungkin orang kalau mau data invest pun takut kan, karena nggak ada hasil gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya makin banyak orang invest, makin ya bermaju lah. Iya, makin maju juga ya Karimun ya. Jadi segitu aja ya pertanyaan dari kami dan juga jawabannya. Dan makasih banyak ya buat udah mau meluangkan waktu buat diwawancarai sama kami, mau membantu tugas kami. Dan juga tentunya dari pertanyaan-pertanyaan kami tentunya tuh bakalan berguna buat semua orang yang nonton ini nanti. Jadi terima kasih banyak ya. Ya. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih juga untuk Koryo yang udah mau membantu kita. Terima Makasih ya. You are the best thing in my life. So thankful that you're mine. When everything fades, we'll be okay. I'll be saying you are the one thing that I need. No matter what life brings. Through the highs and the lows, I want you to know you're the best thing in my life. Aku mau nangis.